Baik. PowerPoint saya sudah terlihat ya, teman-teman. Dilihat, Bu. Nah, Nah, Bu. ini adalah evaluasi ujian proposal TA ya, periode 2024-2. Jadi, ada beberapa hal yang memang dievaluasi oleh Prodi maupun dari Ketua STT sendiri ya, mengenai bagaimana sih pelaksanaan pendaftaran ujian proposal periode 2020 periode 2024-1 ya di sesi 1 atau gelombang 1 gitu kan. Jadi ini catatan penting ya, khususnya untuk yang kemarin mahasiswa telat mengumpulkan berkas ujian proposal dan ujian hasil. Ya, jadi untuk yang telat-telat kemarin itu nanti akan diberlakukan SP1 ya. Jadi teman-teman tolong hal ini jangan diulangin lagi karena Prodi akan mengeluarkan SP2 ya untuk pelaksanaan ujian hasil ya. Kalau misalnya kemarin masih banyak dibantu oleh Prodi karena memang Bu Tiffany masih memberikan waktu ya untuk kalian bisa memaksimalkan hasil ujian memaksimalkan ujian hasil nanti. Kemudian ada harapan dari Bu Tiffany kalian itu lulus semua di semester ini ya. Jadi jangan sampai Prodi akan menerbitkan SP2 begitu. Tapi untuk SP1 nanti akan diberlakukan untuk mahasiswa yang telat. Oke, kemarin ada yang telat ya di sini ya. Soalnya di pekan kemarin saya sudah reminder yang telat segera hubungin Mbak Faras gitu. Waktunya adalah hari Senin dan Selasa. Itu pun hari Rabu atau hari Kamis masih ada yang mau hubungin saya. Kalau dia belum ada dosen pengujinya, belum ada jadwal ujiannya. Nah, itu juga terlalu telat banget ya, teman-teman. Maksudnya, nah itu apa namanya? Maksudnya udah keterlaluan banget ya kalau misalnya di hari Rabu, Kamis baru menghubungin gitu. Karena ya harusnya kalian sadar kan waktu apa namanya pengumpulan sudah saya sharekan ya di pertemuan pertama, pertemuan kedua, pertemuan kedua kita ada uji itu ya apa namanya pertemuan dua juga sudah saya reminder ya sampai waktu untuk pengumpulan pun jadwal sudah di reminder Mbak Faras tapi mahasiswa ternyata banyak yang nggak aware ya jadi tolong ini jangan diulangin lagi. Nah kemudian yang kedua, bagi semua mahasiswa yang akan ujian proposal, ujian hasil, dan sidang akhir, nggak ada keringanan lagi ya untuk tahapan selanjutnya, terkait jadwal, presensi, log bimbingan, nilai, dan lainnya yang sudah ditetapkan oleh Prodi. Jadi tolong dengan sangat gitu ya kepada mahasiswa yang mau ujian, kalian harus tahu nih syaratnya apa saja, ya. Oke, syaratnya apa saja? Apa yang harus saya penuhin? Apa yang belum? Nah, seperti itu. Dan saya pun juga nggak bosan-bosan buat ingetin. Ayo bimbingan, ayo yang belum direspon dosen pembimbingnya segera. Siapa yang ada kendala? Kan saya mesti gitu ya. Di awal perkuliahan saya pasti tanya, ada kendala apa? Eh, Dosennya aman nggak? Nah, kalian bimbingannya aman nggak? Seperti itu. Ya, jadi itu harapannya adalah teman-teman juga eh, bisa refleksi dosen saya kok nggak respon. Nah, itu bisa disampaikan ke kelas TA ini ya. Lebih baik kalau kalian menyampaikan waktu kita sesi kelas begitu. Karena nanti bisa tektokannya lebih cepat ya. Kalau misalnya nanti selesai sesi kelas, kadang baru ada yang menghubungin saya. Kadang gitu itu yang bikin telat. Entah saya telat respon, entah dari teman-teman juga telat meresponnya. Nah, seperti itu. Banyak banyak hambatannya ya. Tapi kalau misalnya di kelas TA, sudah pasti saya akan merespon dan memberi catatan. Bisa nanti akan saya bantu untuk follow up ke prodi gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti ada kendala apapun bisa laporan ke saya ataupun Mbak Azra ya. Sehingga ini adalah bantu teman-teman untuk meminimalisir kendala-kendala teman-teman selama mengerjakan TA gitu. Tapi
juga harus diingat ya, di poin 3, mahasiswa juga harus bisa manajemen waktunya, ya. Gimana caranya saya manajemen waktu untuk bisa menyelesaikan TA di awal waktu malahan. Nggak harus dekat-dekat dengan daftar ujian proposal ataupun ujian hasil ya. Misalnya minggu depan ujian proposal, oh tenang deh, saya masih mau revisi nanti aja di hari Rabu, nanti di hari Kamis, dari Jumat. Nah, jangan seperti itu ya. Karena kan saya sudah bilang, satu dosen itu pegang hampir sekitar 15 sampai 20 mahasiswa. Ya, jangan dipaksa dosen itu untuk mengoreksi gitu ya dengan waktu yang mepet. Karena dosen itu kan fokusnya bukan bukan satu mahasiswa aja ya, tapi antara 15 sampai 20. Dan itu benar-benar ngebul nih kalau udah dekatin hari hanya gitu. Jadi usahakan kalian itu 2 minggu sebelumnya sudah saya kirim progresnya ya. Meskipun di tiap pekan kalian juga harus harus tetap progres meskipun itu sedikit begitu ya. Jadi misalnya, Pak, pekan ini saya mau bikin aplikasi, fiturnya begini begini begini, kira-kira ada masukan nggak? Nah, seperti itu. Kemudian nanti Pak saya butuh waktu 2 minggu lagi untuk menyelesaikan progresnya. Tapi benar-benar kalian itu laporan ya. Nah, itu yang jadi evaluasi prodi. Karena banyak mahasiswa yang mulai bimbingan dengan dosen pembimbingnya itu mendekati waktu pendaftaran ujian. Jadinya ya dosen pasti ya nggak ngerespon chatnya ya. Apalagi mengasih log bimbingan gitu. Karena dosen itu akan ribuh sendiri. Yang ini baru ngumpulin dan minta ikut ujian periode ini kayak gitu ya, atau gelombang 1. Nah, sedangkan log bimbingannya belum diisi atau log bimbingannya juga butuh disetujui. Mengisi log bimbingan itu cukup memakan waktu teman-teman. Kalau saya sendiri pasti saya bilang ya. Jadi kalau kalau saya itu tiap minggu memang saya agendakan anak-anak bimbingan saya itu untuk bimbingan gitu. Dan mesti saya reminder, jangan lupa log bimbingannya diisi, jangan lupa log bimbingan diisi. Karena apa? Setiap minggu pasti saya input presensi kalian plus akan meng-ACC siapa aja yang pekan ini melakukan bimbingan. Nah, dari situ kan ada sedikit mencicil gitu ya. Jadi paling nggak waktu teman-teman udah daftar ujian gitu. Nah, log bimbingan itu sudah beres. Begitu. Apalagi sebentar. Nah, apalagi ini mendekatin jadwal ujian gitu ya, daftar ujian, dosennya nggak ngerespon 2-3 hari, kemudian log bimbingannya belum di ACC, tapi saya udah pengen daftar ujian proposal. Nah, seperti itu ya. Jadi tolong manajemen waktunya diatur sedemikian rupa ya. Kemudian dilarang ya, mahasiswa dilarang membujuk rayu atau menghasut dosen pembimbing untuk meminta prodi memproses berkas karena kelalaiannya. Ya, jadi ini tolong sekali eh, jangan mencoba untuk membujuk rayu gitu ya dosen pembimbingnya karena kesalahan kalian sendiri. Jadi harusnya adalah kalian yang menghadap ke prodi. Bu, saya nggak saya lalai nih Bu, saya sadar Bu. Ya udah datang langsung aja ke kampus gitu ya. Jangan jangan by telegram. Takutnya memang lagi ritmenya lagi tinggi gitu ya. Jadi kalian nggak diperhatikan. Nanti telegramnya nggak dibaca. Jadi tolong teman-teman bisa langsung datang menghadap ke Mbak Farah atau ke Bu Tiffany begitu. Nah, untuk masa ujian selanjutnya, prodi ini nggak akan menerima alasan apapun, termasuk HP rusak, susah sinyal, sakit, atau apapun ya saat pendaftaran ujian proposal, sidang maupun hasil. Karena hal ini juga jadi tanggung jawab mahasiswa sendiri, ya. Di mana kelas TA itu tiap pekannya pasti diingatkan. Siapa yang ada kendala, siapa yang belum berprogres, bagaimana progresnya, sudah sampai mana, ya. Kemudian di kelas TA nanti akan membahas tentang materi-materi yang mungkin bisa mensupport atau
kasih arahan ke teman-teman. Saya belum ada arahan dari dosen pembimbing nih. Nah, kita coba kasih arahan sedikit ya, mungkin bisa jadi bentar. Jadi inspirasi teman-teman untuk mengerjakan progresnya. Kemudian, bentar. Nah, ini ya. Jadi tolong manajemen waktu, nggak ada alasan ya, karena di KCA pun juga begitu. Saya akan menerapkan hal ini. Jangan sampai kejadian ini kejadian banget pekan lalu. Jadi pekan lalu kelas malam, tiba-tiba sesi setelah sudah berakhir jam 10 malam, itu ada yang message saya, Bu, maaf saya hari ini tidak bisa masuk karena meriang gitu. Apakah boleh ditulis izin presensinya? Nah, itu juga. Ini kalau misalnya kamu memang sakit gitu kan, kalian memang sakit sesuai aturan di NF ya, berarti harus ada surat dokternya. Kalau misalnya memang Bu saya sakitnya nggak perlu ke dokter gitu, tapi ya saya memang sakit nggak bisa ikut sesi Zoom ya. Ini sesi Zoom loh ya teman-teman ya, kayak gitu. Ya udah izin aja sebelum kelas. Kalau misalnya setelah lepas kelas, ya terus emang kalian apalagi minggu lalu gitu kan, minggu lalu waktunya puasa emang kalian nggak buka puasa apa? Kok baru konfirmasinya jam 10 malam. Nah, hal-hal yang kayak gitu tuh akan nggak saya toleransi ketika nanti terlalu banyak alasan dan meminta, Bu, saya ikut ujian sidang akhir karena syaratnya harus ikut 10 sesi kelas TA. Nah, saya nggak akan memberikan kesempatan itu ya, teman-teman. Jadi tolong sama-sama menghargai waktu gitu. Jadi saya dan Mbak Azra dan teman-teman yang lain mungkin juga akan on time gitu kan, ikut sesi Zoom demi apa gitu ya. Yang pertama pasti kalian apa namanya untuk memenuhi syarat ikut ujian, ya kan? Nah, yang kedua ya memang saya ada kendala, jadi perlu didiskusikan dan mungkin ada knowledge baru gitu ya, yang bisa kalian jadikan inspirasi untuk menyusun apa namanya naskah TA. Meskipun sebenarnya progres itu lebih baik dilakukan ya, didiskusikan dengan dosen pembimbing masing-masing. Nah, seperti itu. Tapi di sini saya tekankan bahwa nggak ada alasan-alasan yang nggak jelas seperti itu. Ya, kalau misalnya kalian gini tiba-tiba, naudzubillah ya, kita juga nggak mengharapkan ada bencana, gitu kan. Tapi kalau misalnya kalian sudah berprogres, kemudian tiba-tiba ada bencana, nah segera mungkin kalian pahamin, oh saya ada tanggung jawab TA nih di semester ini. Langsung komunikasi ke dosen TA, ke prodi, Bu maaf untuk saat ini saya belum berprogres karena kebanjiran atau apa. Nah semuanya dihubungin dosen pembimbing, prodi, dosen TA. Sehingga kita paham ya apa yang dialami oleh mahasiswa ini. Gitu. Jangan nanti sudah waktunya apa namanya deadline pengumpulan, Bu, saya nggak bisa daftar sekarang karena alasan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Nah, seperti itu ya. Jadi tolong teman-teman bisa diatur waktunya dan bisa dipahami kalau kita sama-sama mau kerjasama ya, mau kerjasama supaya apa? Teman-teman bisa lulus semester ini. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Oke, tadi ada Ada, pertanyaan. Bu. Sebentar. Yang telat tuh yang bikin surat kelalaian itu ya, Bu. Nah, ya, salah satunya surat kelalaian, tapi ini SP1 itu masih diproses oleh Bu Tiffany gitu ya. Jadi saya nggak tahu SP1 itu bentuknya seperti apa. Ya, cuma Bu Tiffany bilang, untuk yang telat, Prodi akan memberikan SP1. Nah, seperti itu. Ya, ya, silakan. Yang mau tanya, boleh. Ada, Bu, izin bertanya, Bu. Ya, Dimas. Hmm. Kan saya ini, Bu, ya, udah ujian proposal. Kemudian ini juga udah keluar. Tapi yang ujian akhir di proposal
proposal itu masih belum keluar. Ya nilai dosen pembimbing. Itu gimana Bu ya? Masih masih kosong Oke. di Eh, Siska. heeh, heeh. Jadi di Siska nilai kamu berarti ujian hasil ya, Dimas? Proposal Bu. Proposal. Iya. Oke. Kalau proposal itu memang nilainya masih yang nilai proposal ya, atau nilai ujian, bukan bukan nilai akhir ya kalau nggak salah gitu. Nilai akhir itu nanti nilai TA-nya begitu. Berarti nilai akhir itu pas sudah selesai Bu ya? Iya, udah selesai Baik Bu. gitu. Tapi yang penting nilainya kamu keluar dulu. Tapi Iya, aman nggak nilaimu? udah keluar sih Bu. Aman Bu, Aman izin nggak? insya Allah. Aman ya? Nilai saya dua-duanya belum keluar bahkan. Yang ujian sama akhirnya. Sorry, berarti proposal dan hasil. Enggak, maksud saya kan kemarin saya ikut proposal dan di nilai ujian sama di nilai akhir tuh masih nol tulisannya. Oh, oke, oke. Soalnya ada beberapa dosen yang memang kayaknya lupa deh untuk input. Ini masih di reminder Mbak Faras nih, gitu. Jadi ditunggu aja hari ini ya, Yes. Oh, mungkin kalau hari ini belum keluar juga saya boleh chat Prodi ya berarti. Iya, boleh. Nah, tapi Oke, terima kasih. eh, tapi gini teman-teman, barusan Mbak Faras tadi ya, eh, sebelum kita mulai, Mbak Faras sudah reminder untuk yang nilainya di bawah 70 harus segera melakukan revisi, revisi nilai, gitu ya. Kemudian nilai akan segera dipublish, begitu. Nilai dan rubrik biasanya. Jadi teman-teman tunggu aja di grup. Saya nggak mantau Telegram sih. Cek aja di grup apakah memang sudah dipublish oleh Mbak Faras. Tapi kalau misalnya belum, ini Mbak Faras masih masih nge-reminder dosen yang kurang nih, input nilainya, ya. Jadi tolong ditunggu aja hari ini. Oke, ada lagi pertanyaan? Cukup? Ya, ya nanti ya Fadlur Rahman ya saya jelaskan untuk revisi. Oke, ada lagi pertanyaan? Sampai sini untuk catatan dari Prodi, apakah ada yang nggak menerima? Atau apakah yang, Bu, saya itu sudah menghubungin dosen pembimbingnya mulai awal-awal waktu, tapi memang dosen pembimbingnya nggak respon. Nah, mungkin ada yang seperti itu gitu loh. Jadi kan saya bisa dapat feedback dari Prodi, saya dapat eh, respon juga dari mahasiswa ya, sehingga saya bisa bisa jadi jembatan lah maksudnya. Jadi nggak memihak, oh ya yang salah mahasiswa, oh yang salah dari prodi. Nah misalnya kayak nggak gitu ya, tapi di mana kita itu sekarang udah harus cari solusinya supaya apa? Nanti ujian hasilnya nggak terjadi hal-hal yang seperti ini. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Cukup? Cukup ya. Cukup, Bu. Baik, kalau cukup itu ya. Jadi dari eh, saya dan Mbak Azra ya, istilahnya berharap sekali kalau teman-teman memang bisa bisa apa namanya lulus di semester ini. Wait. Nah, ini kalender akademik. Saya reminder lagi ya, teman-teman, kalender akademik di posisi kita adalah di tanggal 17 ini. Jadi 17 ini sampai tanggal 22. 21 ke 22 ya. Saya bikinnya 21 ya. Jadi hari Senin sampai Jumat ini adalah masa ujian revisi. Gitu. Bu, yang revisi siapa? Semuanya. Ya, jadi usahakan teman-teman di pekan ini kita fokusnya ya, semuanya ya, semua mahasiswa itu fokus ke revisi gitu. Jadi saya coba samakan langkah ya. Jadi
biar kalian itu nggak berpikiran, lah kan mereka udah progres, kan saya ini gitu ya. Tapi sekarang itu fokusnya adalah revisi. Bu, saya periode ujian proposalnya itu periode 2024-1. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah kalian sudah melakukan revisi atau belum? Belum, Bu. Ya udah, pekan ini langsung melakukan revisi. Ya, karena apa? Ini pekan-pekan sebelum masa libur Lebaran, gitu. Dan memang kalian dijadwalkan tanggal 17 sampai 22, kalau nggak salah ya, itu masa revisi. Ini kayaknya informasinya sudah di-share oleh Mbak Faras di grup. Ya, tapi meskipun tanggal 22 ini terakhir, gitu kan, saya berharapnya teman-teman tanggal 20 maksimal udah menyelesaikan semuanya. Ya, khususnya untuk yang revisi nilai. Begitu. Revisi nilai itu berapa, Bu? Berarti yang nilainya di bawah 70. Ya. Ini nilainya di bawah 70, itu harus revisi nilai. Waktunya kapan? Di pekan ini. Ya udah tanggal 17 sampai 20. Ya. Waktunya itu aja. Bu, kalau nggak melakukan revisi gimana? Berarti nilai yang memang didapat sekarang itu yang jadi nilai kalian untuk ujian proposal. Dampaknya, Bu, dampaknya adalah nanti nilai akhirnya nggak bisa dapat A. Ya, jadi dampaknya di situ. Nanti akan saya jelaskan. Oke? Sampai sini bisa dipahami, teman-teman? Ada pertanyaan? Cukup? Cukup, Oke. Bu. Ini ya, teman-teman. Jadi revisi ujian proposal adalah ujian proposal maupun ujian hasil ya, dilakukan tanggal 17 Maret sampai 21 Maret. Tapi kalian maksimal mengerjakan selesai, kumpulkan ya, itu di tanggal 20 Maret. Gitu. Siapa aja yang revisi? Semua mahasiswa yang sudah melakukan ujian proposal dan ujian hasil harus melakukan revisi ya, dengan beberapa catatan berikut. Mahasiswa yang nilainya kurang dari 70, gimana? Berarti melakukan revisi untuk perbaikan nilai. Gitu. Bu, perbaikan nilai nanti berarti nilainya bisa dapat berapa? Nilai maksimal untuk mahasiswa yang revisi nilai adalah 70. Sampai sini paham? Paham, Bu. Ada pertanyaan? Oke, nggak ada ya. Jadi untuk yang perbaikan nilai, melakukan revisi tanggal 17 sampai 20 Maret. Ya, Bu, kalau sudah diperbaiki nilainya nanti nilai di Siska berapa? Maksimal 70. Karena apa? Kalian ikut masa revisi. Ya kasihan dong teman-teman yang effortnya lebih banyak, nilainya apa namanya bisa lebih bagus gitu kan. Sebelum masa daftar ujian proposal misalnya udah 87 gitu kan. Nah, padahal kan usahanya juga sama, waktunya sama, mungkin usahanya aja yang beda gitu ya maksud saya. Jadi yang nilainya 87 memang benar-benar effort. Nah, teman-teman yang nilainya di bawah itu ya udahlah yang penting ngumpulin. Nah, kan ada ya seperti itu. Jadi nilai maksimal untuk mahasiswa yang melakukan revisi adalah 70. Gitu. Nah, gimana Bu nanti caranya? Ya kan? Apa namanya? Teman-teman itu kan habis ini dapat rubrik ya, rubrik penilaian. Nah, di situ tuh ada nilainya. Kenapa sih saya dapat 70? Poin-poin mana saja yang kurang dan masukan dosen itu seperti apa? Nah, itu silakan kalian baca dan kalian pahami ya. Kemudian lakukan bimbingan dengan dosen pembimbing. Gitu. Nah, kalau sudah dapat arahan dosen pembimbing, ya udah revisi sesuai dengan masukan dosen penguji. Silakan kalian segera melakukan revisi. Ya, revisi yang sudah diberikan, palingnya kan tanggal 20 nih teman-teman mengumpulkan ya, 20 Maret. Nah, nanti kalau misalnya revisi itu sudah diterima oleh dosen penguji, kalian nanti dapat tanda tangan, ya, tanda tangan persetujuan revisi. Ini ditandatanganin oleh dosen penguji dan pembimbing.
Sampai sini bisa paham alurnya? Paham, Bu. Paham, Bu. Aman, aman ya. Paham, Bu. Nah, kalau kalian sudah melakukan revisi, pokoknya kirimkan dulu ya. Jeda 1 hari, tanyakan ke dosen penguji. Bapak Punten, apakah kira-kira revisi saya sudah diterima atau belum? Kalau belum, apa yang harus saya revisi lagi? Ya, kalau misalnya, oh ya sudah, berarti kalian minta surat persetujuan revisi. Tanda tangan di surat persetujuan revisi. Ya, itu ditandatanganin oleh dosen pembimbing dan penguji. Gitu. Kemudian, waktu perbaikan revisi itu hanya 1 kali ya, teman-teman. Kalau misalnya udah revisi tapi nilainya tetap kurang dari 70, maka kalian wajib ikut ujian proposal ulang di periode selanjutnya. Gitu. Jadi misalnya kalian udah melakukan revisi, ternyata revisinya masih 68 lah nilainya gitu ya. Jadi kalian harus ikut proposal ulang. Gitu. Tapi kalau nilainya di 70 gimana Bu? Berarti kan aman. Ya. Nah, kalian minta tanda tangan di surat persetujuan revisi. Nah, surat persetujuan revisi ini itu untuk persyaratan kalian mengikuti ujian hasil. Ya. Jadi, usahakan teman-teman itu memang sudah dapat tanda tangan surat persetujuan revisi itu di pekan ini. Ya, kalau misalnya Bu dosennya belum respon gitu. Ya udah, kita tunggu sampai tanggal 22 Maret. Ya. Nah, gitu. Untuk yang nilainya di bawah 70 ada pertanyaan? Oke, nggak ada ya. Nah, Bu, saya nilainya di atas 70 nih. Berarti gimana, Bu? Tetap melakukan revisi. Ya, sesuai dengan arahan dosen. Tapi ya tetap kalian baca, kemudian diskusikan dengan dosen pembimbing, ya. Kemudian, oh ya ini perlu direvisi, oh enggak, misalnya seperti itu. Nah, kemudian kalian kirim revisinya ya ke dosen penguji. Kemudian nanti berapa hari coba tanyakan Bapak atau Ibu gitu ya, apakah revisi saya sudah bisa diterima? Kalau misalnya oh iya sudah beres, berarti kalian tinggal minta tanda tangan di surat persetujuan revisi. Gitu. Nah, ini juga berlaku untuk yang ujian proposal periode sebelumnya ya 2024-1. Karena ada tuh mahasiswa yang kemarin ya terakhir infonya adalah Bu saya belum dapat tanda tangan dosen penguji atau Bu saya sudah mengirimkan revisi ke dosen penguji tapi dosennya belum respon ya. Jadi tolong bisa dimaksimalkan ya dihubungin di pekan ini gitu. Apakah diterima atau enggak gitu. Ini khususnya untuk yang nilainya kurang dari 70 ya. Bu kalau misalnya yang nilainya lebih dari 70 gimana Bu? Saya nggak enak untuk ngechat bapaknya terus gitu kan. Yang penting kalian sudah melakukan revisi mengirimnya. Misalnya kalian sudah menghubungin beliaunya 2 kali gitu kan, 2 kali 3 kali nggak ada respon, baru dikejar lagi selepas Lebaran. Gitu. Nah, oke, sampai sini bisa dipahami teman-teman? Ada pertanyaan? Aku Nah, izin tanya, ya, silakan. kalau nilainya di atas 70 terus revisi nanti nilainya berubah atau gimana, Bu? Enggak, nilainya enggak berubah. Nilai itu yang tetap. Emang Fayaza mau nilainya jadi 70? Enggak, Bu. Gitu ya. Jadi yang revisi doang yang nilainya nanti 70. Kalau kamu mau enggak apa-apa sih. Ya. Jadi yang diharapkan nilainya di bawah 70 gitu. Untuk revisi nilai dan revisi proposalnya.
Oke. Ada pertanyaan lagi? Saya Bu. Ya. Berarti untuk rubrik penilaiannya tuh terkait catatan-catatan apa aja yang harus direvisi nanti dikirimnya tuh hari ini ya Bu? Atau bagaimana Bu? Hari ini. Nah ini. Mm-mm. Ya, itu aja Bu. Ya, hari ini kok. Paling 9:30 kali ya. Mbak Faras, tapi Mbak Farasnya udah bilang sih hari ini akan Baik, dikirim. baik Bu. Oke. Fat, ini kamu namanya memang Fat gitu? Oh, Atau enggak Bu, Fatih? ini Fatih Bu, Fatih Farhat Bu. Saya lupa ringan. Fatih siapa? Fatih Farhat Bu. Fatih Farhat. Oh, kamu Ya. ikut dari semester lalu ya? Iya Bu. Hmm, oke. Kamu ujian proposal kapan? Maksudnya ini sih tahun ini Bu, semester ini. Oh, kemarin berarti. Eh, Tapi nilai kamu aman? aman Bu. Oh, ya. Ya, oke. Alhamdulillah kalau gitu. Enggak, soalnya gini. Saya takutnya saya kan berikan poin tambahan nih untuk yang tanya, untuk yang apa namanya sharing gitu kan. Takutnya saya share apa namanya nge-track namamu itu nggak ada gitu. Sebentar, sebentar. Oke. Oke, ada pertanyaan lagi dari yang lain? Nggak ada, cukup? Enggak, Ya, Bu. Saya ya, Saya ini. masih ke berarti ini Bu yang udah lulus ujian proposal langsung lanjut ke bab 4 Bu ya? Oh, kamu harus melakukan revisi dulu, Dimas. Oh, berarti sudah revisi juga Bu. Iya. Nah ini kamu masuk di poin 2. Kamu nilainya aman nggak? Aman Bu, 86. Berarti kamu miss yang ini. Makanya saya bilang kan, revisi itu untuk semua mahasiswa gitu. Nah, yang nilainya lebih dari 70 itu melakukan revisi sesuai dengan apa ya, masukan dari dosen penguji. Ya, nanti kamu diskusikan sama dosen pembimbingmu gitu. Pak, Bu, saya dapat masukan dari dosen penguji begini begini begini. Apakah memang ini perlu saya follow up ya? Atau memang kamu baca, oh iya sih kurang, oh iya sih. Nah, kamu tambahin gitu ya. Tapi enggak, nanti jangan harap untuk nilai kamu berubah ya. Karena kalau nilai kamu berubah pasti nilainya 70 gitu kan. Karena kamu melakukan revisi nilai gitu. Baik, Tapi baik. kayaknya enggak deh. Cuma untuk ini, kamu mendapatkan surat persetujuan revisi dari dosen pembimbing dan penguji gitu. Hmm. Berarti ada Bisa langsung dicat aja Bu ya, dosen pengujinya. dicat ngapain? Ini kan saya masih nggak ada catatan tuh di Siskanya ya. Habis ini mau Nggak ada dikirim Mbak Faras. apa feedback dari Habis ini dikirim sama Mbak Faras. Jadi jadi apa namanya, Mbak Faras akan mengirimkan nilai plus rubrik penilaiannya baik baik. Berarti gitu. ditunggu aja Bu ya. Iya, kalian tunggu aja. Baik. Kan saya udah bilang, jadi tunggu aja infonya dari Mbak Faras. Mbak Faras akan mempublish nilai, gitu loh. Nah, nilainya ini biasanya ada rubrik penilaiannya. Jadi kalian apa namanya bisa lihat, gitu kan, apa yang perlu Terima kasih Bu. saya revisi. Dan gini teman-teman, pengalaman ya kalau saya itu orangnya kalau misalnya sudah saya kasih masukan, gitu kan, catatan, terus di ujian hasil itu nggak diganti oleh mahasiswanya. Nah, nilainya itu akan saya turunkan. Jadi kalau misalnya latar belakang gitu ya, saya nilai cukup. Terus masukannya itu memang bisa diterima dan nggak diganti gitu. Waktu ujian hasil saya nilainya kurang, gitu. Jadi tolong teman-teman di sini jangan sampai kejadian kayak gitu. Ya, jadi apa namanya? Revisilah sesuai hasil bimbingan dengan dosen pembimbing dan berikan itu ke penguji. Ya, kenapa saya bilang pekan ini fokus revisi? Karena pekan depan ataupun nanti setelah Lebaran kalian harus fokus pengerjaan bab 4, nggak fokus ngurusin revisi lagi. Ya, jadi kalian sudah tenang.
oh saya sudah melakukan revisi, saya dapat surat persetujuan revisinya gitu loh. Jadi kalian nggak akan bingung nanti deket-deket mau daftar ujian hasil ya. Sampai sini ada pertanyaan lagi? Bu, izin bertanya, Bu. Mm-mm, Ini kan ada rubrik penilaian ya, Bu. mm-mm, Kan isinya ada kriteria sama komentar ya, Bu. mm-mm. Terus kalau misalnya itu yang komentarnya itu setelah kita ubah di proposal kita tambahin di rubriknya atau gimana ya, Bu ya? Eh, tambahin di naskahnya, proposalnya. Kita tambahin tabel di rubriknya, Bu. Iya nanti akan saya kasih tahu template-nya. Baik, Bu. Oke, Makasih, Bu. yuk. Bu izin bertanya Bu, jika sudah revisi dan itu kan diberikan ke dosen penguji ya Bu. Mm-mm. Setelah itu diapain lagi Bu? Kamu tanya ke dosen penguji, apakah memang sudah diterima belum gitu revisinya. Kalau misalnya sudah, kamu minta tanda tangan pada surat persetujuan revisi. Alhamdulillah saya udah dapat suratnya juga Bu dari Udah ACC. udah tanda tangan? Iya, itu di input ke Siska atau gimana Bu? Enggak, itu nanti dibukanya nanti waktu mau ujian hasil. Oh baik Bu. Jadi Makasih. disimpan dulu ya Muklis ya suratnya. Kamu scan aja ya. Jadi kalau misalnya sudah beres semua, teman-teman bisa scan suratnya gitu kan. Atau kalau misalnya sudah soft copy gitu ya berarti aman. Tinggal nanti kalau mau ujian hasil tinggal upload aja gitu. Oke, sampai sini aman teman-teman? Cukup ya? Udah ya? Itu aja ya? Izin bertanya, Bu. Hah, silakan. Rubik penilaiannya yang dikirim Kak Faras di grup TA ya, Bu ya? Emang udah dikirim ya? Sudah, Bu, ini. Oh ya, oke. Bentar. Oh ya. Nah, nah, Baik. itu kan kalian dikasih tahu Mbak Faras ya. Berikut hasil penilaian dari dosen penguji. Coba deh saya cek lagi. Mohon dicari dengan nama NIM, gitu ya. Kemudian bagi yang belum mendapatkan penilaian, silakan menunggu sampai hari Rabu. Oke? Kesempatan perbaikan. Jika nilainya di bawah 70, mahasiswa diberikan kesempatan 1 kali, gitu ya, untuk perbaikan nilai ujian. Silakan menghubungi dosen penguji untuk mengajukan perbaikan nilai, menyerahkan file perbaikan proposal atau hasil dilakukan dalam masa penilaian perbaikan maksimal H-3 ya. Jadi kalau periode perbaikannya tanggal 17 sampai 22, H-3-nya berarti sekitar tanggal 19 nih malahan. Ya. Gitu. Bentar. Nah, ini nih. Saya share dulu. Berarti teman-teman sudah bisa lihat rubrik penilaiannya ya. Ini ya. Nah, ini ya, teman-teman. Sudah berapa nih yang masuk? Karena yang ikut kan sekitar 167-an. Masih ada sekitar 17-an yang belum masuk nih nilainya. Nah, silakan ya dilihat yang ujian hasil ada 8. Oh, kurang 1. Nah, teman-teman di sini nanti itu kan ini siapa? Ferdian ada nggak? Ferdian, Ferdian, Ferdian kelas weekend kali ya. Hmm. Adam Raihan ada di kelas ini? Ferdian Iya Bu, Zahra. saya Bu. Ah, saya izin buka buka rubrik penilaianmu boleh nggak? Baik Bu, silahkan.
Tapi kamu sudah cek nilaimu belum? Udah Bu, ini barusan. Oh, ya deh. Kamu pengujinya Pak Lukman. Iya Bu. Ini ya contoh teman-teman yang ujian proposal. Nah, ini. Nah, kalian lihat pengujinya. Oh, Pak Lukman. Berarti nanti kalau misalnya kalian sudah melakukan revisi, kalian mau konfirmasi ke Pak Lukman, ya. Nah, oke. Misalnya di sini nih judulnya oke. Sudah. Cek bagian bawah cover tulisannya harusnya seperti apa. Nah, ini berarti kamu cek template ya. Template TA di pedoman atau di template TA. Gitu. Latar belakangnya cukup gitu. Latar belakang fokus mengantar ke urgensi penelitian, penjelasan terkait dataset dan framework tidak perlu diungkap di latar belakang. Nah, itu juga kamu bisa revisi. Ya. Jadi bagaimana latar belakangnya kamu itu fokusnya ke urgensi penelitiannya. Begitu. Nah, kemudian tujuan penelitian. Kurang nih, tujuan diselaraskan, tujuan 1 dan 2 disatukan. Ya, tolong baca lagi. Kemudian tujuan nomor 3 untuk masalah nomor 2 belum ada tujuan untuk masalah nomor 3. Jadi tujuan, kayak gini. Rumusan masalah disesuaikan dengan tujuan dan manfaat. Ya, tapi ya gitu. Ini catatan Pak Lukman, tujuannya harus diselaraskan. Ya, mungkin maksudnya tujuan nomor 1 dan 2 itu untuk rumusan masalah 1 gitu. Tujuan nomor 3 itu untuk rumusan masalah nomor 2. Kamu rumusan masalahnya ada 3, Adam. Ada 4 Bu. Ada 4. Nah, itu berarti tujuan untuk nomor 3 dan 4 belum. Kayak gitu. Makanya nilainya kurang. Ya. Di situ. Oke, manfaat, oke, batasan masalah, oke, batasan nomor 3 nggak perlu, jadi tinggal dihapus aja. Sistematika cukup. Nah, cuma tambahkan ya bab 4 dan 5 apa gitu. Kemudian bab 2 penjelasan definisi cukup. Nah, ini ya teman-teman ternyata yang saya jelaskan juga sama dengan Pak Lukman. Kalau satu bab itu sebaiknya minimal 2 paragraf. Satu paragraf minimal 3 kalimat ya. Jangan kayak gini. Misalnya membahas tentang sistem informasi. Ya, kalian ngambil nyomot sana, nyomot sini, nyomot sana, nyomot sini, jadiin satu paragraf. Nah, itu tambahkan lagi pembahasannya. Ya, ibaratkan gini, kalian baca buku gitu ya, baca buku ada bab kemudian subbab. Nah, subbab itu kan nggak mungkin membahas di satu paragraf doang kan, pasti juga ada 2, ada 3 malah lebih kalau buku ya. Jadi usahakan begitu TA kalian. Jadi di satu subbab jangan hanya 1 ya, paling nggak 2 atau 3. Karena apa? Kalau orang nanti baca TA kamu, oh memang ada pengetahuan baru nih yang saya dapat di penelitian Adam, misalnya gitu. Ya, ini tambahkan. Teorinya oke. Ya, penulisan rumus pakai aturan rumus, jangan sebagai gambar. Nah, ini sesuaikan dengan pedoman TA ya, Adam. Teknologi toolsnya masih cukup. Nah, satu subbab sebaiknya minimal 2 paragraf. Sama masalahnya, sama definisi, terdapat minimal 3 penelitian. Ya, tetap perlu paragraf penjelasan untuk tabel 2.1 di bawah tabel. Perbandingan penelitian itu di 2.9.1. Hindari penulisan seperti apa style. Ya, jadi perbandingan penelitian di 2.9.1. Nah, kamu apa namanya sesuaikan aja ya di sini. Apakah memang kamu perbandingan penelitiannya itu apa namanya langsung di bawah tabel atau di subbab? Pertama tabel Bu, yang keduanya itu dibuat penjelasan Bu, pakai paragraf. Nah, kalau kata Pak Lukman, perbandingan penelitian di 2.9.1. Gitu. Jadi kayaknya kalau saya baca ini ya, itu
kamu bikin subbab 2.9.1. Iya bener Bu. Ya, gitu. Tapi kamu tetap kalau menjelaskan tabel, kamu tulis berikut persamaan dan perbandingan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang ada pada tabel 2.1. Gitu ya. Jadi judul tabelnya itu harus dituliskan. Gitu. Ya, sama teman-teman juga ya. Jadi saya coba contohin satu pembahasan rubrik penilaian, nanti teman-teman bisa tanyakan ya kalau ada yang kurang jelas, dan bisa ambil pelajaran ketika saya review ini rubrik penilaiannya Adam Raihan ya. Oke. Terus bab 3 ya, Adam bab 3 ini sangat baik, berarti udah oke. Jenis penelitiannya kurang ya. Jenis penelitian ini tetap penelitian pengembangan karena judul utamanya adalah pengembangan aplikasi. Walaupun fungsi aplikasinya untuk prediksi, perlu menjelaskan eksplisit tentang luaran penelitian. Nah, ini juga kurang ya. Kamu tentukan, oh saya pengembangan, berarti ya pengembangan. Kalau pengembangan itu R&D ya, kalau nggak salah ya. Nah, nanti kamu tuliskan R&D itu kata pakar apa. Ya, jadi posisi R&D-mu itu di R&D di penelitianmu itu seperti apa. Kemudian nanti jelaskan juga kenapa kamu memilih R&D. Misalnya, judulmu apa, Adam? Bu, tapi kan saya kan fokusnya kan kayak buat model ya Bu ya, model prediktif. Nah, pengembangan juga. Tapi saya fokusnya ke model Bu. Pengembangan cuma hanya buat tambahan aja gitu Bu. Nah, saya ngambil tuh model doang. Tapi emang boleh 2 Bu? Model Enggak, sama pengembangan. satu aja. Satu aja kalau penelitian ini. Gitu. Judulnya apa sih? Pengembangan aplikasi penyakit prediksi diabetes menggunakan framework Streamlit dengan Pengembangan. metode support vector matching. Tapi kamu bikin sistem nggak? Ibu? Bikin sistem, bikin aplikasi? Iya, pakai Stream. Bikin. Iya, Bu. Bikin apa mengembangkan? Mengembangkan. Nggak nambah-nambahin doang, Bu. Oh, ya tetap sih di pengembangan. Meskipun ya. Jadi gini, pikirannya gini, saya tuh mengembangkan. Mengembangkan itu kan berarti sebenarnya sudah ada sistem, sudah ada aplikasi. Cuma saya menambahkan fitur, kayak gitu ya. Saya tambahkan fitur. Nah, nanti itu fungsinya untuk mungkin ya pencegahan dini orang-orang yang akan diprediksi bisa gitu atau punya keturunan diabetes gitu. Memang tujuannya ke sana, tetapi fokusnya itu di pengembangan karena kamu pengembangan model begitu. Oke, baik, Bu. Ya, tapi gini, ada itu yang saya pahami dari Pak Lukman ya. Cuma kamu nanti bisa diskusikan dengan dosen pembimbingmu. Gitu. Ya. Dan gini, kalau misalnya dari pembimbing bilang gini, enggak, kamu tetap kemarin apa? Jenis penelitianmu apa? Sebelumnya apa? Jenis penelitiannya? Yang sekarang, Bu. Yang sekarang itu model prediktif. Kata Pak Vario juga, kamu fokus ke model prediktif gitu kan, nggak usah pengembangan. Nah, saya ngambil model prediktif, Bu. Enggak, maksud saya gini, jenis penelitian itu kan ada eksploratif, deskriptif, eksplanatif, komparasi, korelasi, pengembangan, tindakan, evaluatif, itu loh. Kamu masuk apa? Kamu pilih yang mana? Pengembangan sih. Sebenarnya nggak ada. Enggak, kamu tulis. Tulis, Bu, kan ada lagi tuh Bu yang prediktif. Nah, saya yang bilang situ tuh yang di TMPTA. Oke. Itu yang prediktif berarti.
kamu yang prediktif gitu kan. Nah, menurut Pak Lukman, kami itu bukan prediktif tapi pengembangan gitu loh ya. Jadi gini, maksud saya adalah ketika dosen pembimbing pengujimu itu bilang, ini harusnya pengembangan ya, tapi dosen TA kalian itu prediktif gitu kan. Berarti kan ada dua hal yang bikin kalian bingung. Saya mau ikut yang mana gitu kan. Nah, kalau ini nih saya ya dosen TA gitu kan, dosen kelas TA menyarankan adalah kamu cari definisi dari kata pakar nih. Penelitian pengembangan itu apa? Penelitian prediktif itu apa? Gitu. Kalau misalnya kamu bilang, oh ya penelitian saya ini sih lebih cocok ke penelitian prediktif karena kata pakar itu begini, begini, begini. Gitu. Berarti itu yang bisa kamu pertahankan. Karena kalau misalnya ini nggak kamu ganti, gitu kan, ini bakalan dikejar terus nih sama Pak Lukman sebagai dosen pengujimu. Gitu. Kenapa kok ini pengembangan? Kenapa kok prediktif bukan pengembangan? Nah, nanti jawabannya adalah kamu bisa bilang, menurut penelitian ini Pak, kenapa prediktif? Karena kata pakar di penelitian ini menjelaskan penelitian prediktif adalah bla 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 bla. Dan luaran penelitian ini adalah bla 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 bla. Jadi pikiran saya gitu kan, bahwa penelitian ini lebih condongnya ke prediktif, bukan pengembangan. Kayak gitu. Bisa dipahami nggak, Adam Raihan? Bisa Bu, bisa Bu. Oke ya. Nah, ini juga tips untuk teman-teman. Jadi ketika kalian itu berada di dua pendapat yang berbeda antara penguji dan pembimbing, saya harus melakukan apa, Bu? Ya, kamu tetap berdiri sendiri. Ini adalah penelitian kalian, kalian yang bertanggung jawab, bukan dosen pembimbing ataupun dosen penguji. Nggak bisa. Kalian nanti sidang, iya Pak, kata dosen pembimbing saya begini. Itu nggak boleh. Ya, itu sangat tidak boleh. Malah nilai kalian yang nanti jelek. Jadi ini penelitian kalian harus menguatkan referensinya, gitu. Ya udah berdasarkan kata pakar begini Pak. Jadi saya berpikirnya ya memang itu lebih sesuainya ke penelitian begini. Nah begitu ya. Jadi cara menjawab di sidang akhir itu nanti begitu semuanya. Ya. Oke, sampai sini bisa dipahami teman-teman atau ada yang mau bertanya? Silakan. Ini sudah saya share nggak sih rubriknya? Belum ya? Rubriknya Rehan sudah saya share belum sih? Sudah terlihat nggak sih? Bu, sudah terlihat, Bu. Oh, oke. Berarti aman ya? Ya. Oke, pokoknya saya sudah ngomong panjang lebar kali tinggi, kalian nggak ngelihat apapun gitu loh. Ya, ini langsung ke metode analisis. Datanya kuantitatif atau kualitatif? Ya, jadi ini cukup. Kenapa ya cukup ya? Analisis bukan analisa. Jangan mengulang penjelasan 3.2.1. Dicek lagi ya, Adam Rehan. Berarti ada redundant penjelasan. Gitu, penjelasan yang sama. Jadi penjelasan apapun cukup ditampilkan di satu bab saja. Gitu. Metode pengumpulan data. Cukup tabel 3.1 tetap perlu narasi penjelasan. Ya, semua tabel, semua gambar harus diuraikan. Ya. Metode pengujian masih bisa diperjelas lagi, berarti bisa ditambahin. Referensi minimal 15 sumber, perlu ambil rujukan dari penelitian dosen STTNS. Beberapa rujukan nggak lengkap nih informasinya. Kamu pakai apa nih? Pakai Mendeley atau pakai Zotero nih? Pakai Mendeley Bu. Terus saya juga udah ngambil 2 kayaknya deh. NF. Ya nanti berarti bisa dipastikan. Maksudnya Oke. gini, kalau beberapa rujukan nggak lengkap itu kadang nama jurnalnya nggak kedetek. Apa namanya? Nama pengarangnya nggak kedetek gitu ya. Nah, itu sebenarnya kan bisa diatur di details Mendeley-nya. Begitu. Yang sudah saya jelaskan, ya. Sebentar.
Ini penulisan ya, penulisan cukup dicek lagi penulisan istilah asing, jumlah kalimat dalam paragraf, jumlah paragraf dalam ya oke. Kalau Pak Lukman ngecek nih jumlah paragrafnya terlalu sedikit, berarti nilai kamu cukup doang, ya. Oke. Nah, belum semua gambar dan tabel dapat dinarasikan dengan penjelasan yang cukup. Ini kamu cek lagi ya. Caranya seperti tadi, dan sudah saya ingatkan ya, gambar dan tabel itu harus dimaknai, diuraikan. Ya, meskipun gini teman-teman, informasi di tabel dan gambar itu sudah cukup jelas. Dosen itu pasti bisa baca. Tetapi untuk menghindari ada salah persepsi ya antara pembaca dan peneliti gitu kan. Penulis kan pengennya menuliskan ya. Dan biar nggak salah interpretasi bagi pembaca. Jadi kalian maknain. Tabel ini maknanya apa? Gambar ini maknanya apa? Gitu. Supaya ya itu tadi pikirannya nggak kemana-mana. Tetap fokus ke penelitian kamu. Jadi kamu yang bawa penelitian ini, kamu yang mengarahkan pemikiran kita itu harus kemana? Begitu. Ya. Kemudian dokumen, ini kamu masih ada API style. Ya, dari penulisan API style. API itu gimana? Kamu citasinya itu misalnya namanya Nurul Janah gitu ya. Nah, Janah, 2020. Nah, itu pakai API style. Jadi kamu konsisten aja ke IEEE. IEEE itu dalam kurung itu loh, ya kan? Di Saya situ. pakai itu loh, Bu. Kok pakai apa ya dibilangnya ya? Mungkin gini, kamu itu apa namanya? Mengutip gitu ya, misalnya kamu menulis artikel saya di TA-nya Mbak Azrah, misalnya gitu. Nah, dari Mbak Azrah kan pasti nulis berdasarkan Janah 2020 mengatakan bla 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 gitu kan. Nah, kamu copy tuh gitu. Nah, itu kan nggak bisa ya, harusnya kan menurut Janah dalam, nah baru citasinya itu citasinya Mbak Azrah tadi gitu. Mungkin di situ ya. Tapi kalau kamu cek lagi satu kali lagi gitu kan. Nah, ini nggak ada yang API. Nah, itu nanti bisa dikonfirmasikan lagi dengan Pak Lukman. Tapi setelah kamu melakukan revisi ya. Gitu. Baik, Bu. Ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman buat teman-teman yang lain? Ada Bu, saya ingin bertanya. Ya, Fajar. Di dalam penilaian itu ada kolom skor bobot dan nilai. Dan saya ngelihat punya teman-teman saya itu beda-beda gitu Bu. Dalam bobot, dalam skor itu maksudnya gimana ya Bu ya? Penjelasan setiap kolomnya itu. Ya, Saya oke. ingin tahu aja. Iya, iya. Ini Ya, sebenarnya makasih sudah. Bu. Oke. Oh, ini pernah ditanyakan di kelas Big Ending. Ya, bentar. Ini aku stop dulu ya, teman-teman ya. Sembari saya kasih tahu itu dulu. Apa namanya, template untuk revisi. Template untuk revisi ini penting ya, teman-teman. Nanti saya share di itu aja deh, di grup ya, karena Elena saya agak lemot nih dari pekan lalu. Nah, bentar. Ya, teman-teman bisa lihat Excel saya. Udah Bu. Nah, ini adalah template respon revisi rubrik penilaian. Ya, jadi teman-teman yang melakukan revisi semuanya menggunakan template ini. Gitu. Bu, saya kemarin revisinya nggak pakai template ini, tapi sebenarnya saya sudah beres sih, sudah dapat tanda tangan juga. Ya udah, dihiraukan aja. Ya, ini untuk yang mau melakukan revisi, pakai template-nya gini. Ya, jelas ya. Ini nanti nama NIM penguji tanggal diisikan sesuai rubrik ya yang diberikan ke kalian. Nah, di sini kan ada judul ya, kriteria. Penilaiannya apa? Oh, sangat baik. Oke, cek sebelumnya seperti apa ya, kayak misalnya Adam Raihan tadi.
ternyata penulisan judulnya belum sesuai sama template gitu kan. Nah, kamu jelaskan sebelumnya seperti apa, nanti sesudahnya seperti apa. Gitu. Nah, biasanya di sini ada buktinya. Ya. Bentar, buktinya ini ada di sini nggak? Ah, ini. Ya, jadi kalian screenshot aja, masukkan di bawahnya. Gitu. Jadi itu sebagai bukti, ya. Kalian sudah melakukan revisi di poin tersebut. Nah, sebenarnya rubrik ini untuk mempercepat dosen penguji ngecek apakah memang kalian sudah merevisi atau belum. Ya, kalau misalnya kalian kirim naskahnya aja, berarti kan mau nggak mau dosen penguji akan baca nih ya dari awal lagi. Tapi kalau lihat di sini, meskipun kalian kirim revisi naskah yang betul, mereka acuannya begini, dipastikan di TA-nya atau di naskahnya udah oke, ya sudah, gitu, lebih cepat, ya. Wait. Bentar Ali Akbar, saya jawab pertanyaan Fajar dulu ya. Nanti takutnya lupa. Nah, di sini ya Fajar dan teman-teman, Bu, di sini skornya ada 4, bobot 1, nilainya 4. Itu dapat dari mana? Nah, skor itu sebenarnya dari sini, Fajar. Penilaiannya sangat baik atau cukup gitu. Nah, kalau sangat baik poinnya 4, cukup poinnya 3. Kurang poinnya 2. Sangat kurang 1, tidak ada kosong. Nah, Bu, bobot ini dapat dari mana? Bobot itu memang ditentukan oleh prodi, di mana bab 1 sampai 3 bobot total itu ada sekitar 25 kalau nggak salah. Ya. Nah, nilai itu dapat dari mana, Bu? Ya, skor kalikan bobot. Gitu. Ya. Kalau Fajar punya rubrik penilaian, nanti coba cek deh, di ujian hasil itu bobotnya akan berbeda. Ya, bobot yang sudah dinilaikan di ujian proposal, misalnya judul nih, judul bobotnya di ujian proposal 1, tapi nanti di ujian hasil itu 0,5. Ya, maksudnya udah diturunin nih bobotnya, karena apa? Sudah dicek dan direvisi oleh mahasiswanya sendiri, seperti itu. Ya. Oke, jelas Bu, terima kasih. Oke. Tadi yang mau tanya Ali Izin Bu, Akbar, saya Bu. gimana Ali? Izin bertanya Bu. Nggak tahu ya ini masih sama apa enggak. Saya mau nanya tentang rubrik penilaian untuk seminar hasil. Itu nilainya itu menjadi suatu fiksasi atau sebenarnya kita bisa ngerevisi kembali Bu? Atau mungkin revisinya di pas sidang atau gimana Ibu? Itu aja sih Bu. Oke, nilai kamu waktu ujian hasil berapa? 88 Bu, baru keluar tadi. 88 berarti nilai kamu nanti 88, Ali. Jadi sudah menjadi fiksasi ya Bu ya? Iya, Untuk fix. seminar hasil. Jadi gini teman-teman, ujian proposal kalau teman-teman nggak revisi ya, berarti nilai itu yang ditampilkan. Iya. Prodi nggak akan bantu nilainya sama sekali, dan kelas TA pun juga nggak akan bantu nilainya. Kalau begitu Bu, saya mau nanya, berarti catatan-catatan yang dikasih sama penguji itu buat direvisi atau gimana Ibu, catatan-catatan yang ada itu? Iya, kamu sudah melakukan revisi belum, Ali? Saya kan baru dapat nilainya hari ini Bu, gitu. Belum saya revisi sih Bu. Jadi tadi pas saya lihat itu ada beberapa yang direvisi sama dosen penguji seperti itu Bu. Jadi saya bingung kalau misalnya kayak gitu harus ada direvisi kembali terus dibikin form respon lagi atau gimana gitu. Saya nggak bingung Bu. Nah, oke. Teman-teman, saya bilang ya, pekan ini adalah fokus untuk revisi semuanya, baik yang utamanya yang nilainya di bawah 70 ya. Yang nilainya di atas 70 tetap melakukan revisi. Karena apa? Kayak gini, kalau misalnya kalian nggak melakukan revisi, ya, oh nilai saya 88 nih, udah bagus misalnya, saya nggak mau revisi, ya silakan aja, itu kan kalian ya maksudnya. Tapi nanti efeknya adalah ketika sidang TA, dosen itu akan baca lagi, dan dosen itu kayak bakalan ingat gitu loh, lah ini kan harusnya direvisi ya, kok nggak direvisi. Nah itu yang malah nanti akan dikejar.
kenapa kok ini nggak direvisi? Sama, misalnya kayak kasusnya di Adam Rayhan tadi ya, jenis penelitiannya awalnya adalah prediktif, terus dapat masukan dari dosen penguji, ini jangan prediktif, tapi lebih pasnya adalah pengembangan. Nah, kalau misalnya itu nggak dirubah, masih akan dikejar nanti di ujian hasil, kemudian waktu sidang akhir akan dikejar terus. Makanya untuk menuntaskan itu ya, caranya adalah kalian merevisi dan kuatkan dengan kata pakar. Kata pakar jenis penelitian ini itu apa? Gitu. Jadi ketika kalian ditanyain, kenapa kok ini nggak direvisi misalnya gitu? Iya Pak, soalnya kata pakar begini. Jadi memang penelitian ini arahnya ke sana. Nah, seperti itu. Ya. Jelas nggak Ali Akbar? Jelas Ibu. Berarti yang saya masih ini tuh catatannya mending kita kita simpen sendiri Bu ya. Kalau misalnya dosen pengujinya menanyakan, kita bisa membalas dari hasil catatan itu ya Bu ya. Ini catatan di rubrik kan? Iya, yang di rubrik Bu. Tapi tuh sebenarnya kalau kamu udah tahu rubriknya, kamu baca dulu. Oh ini memang perlu diperbaiki, atau misalnya ini kan kata dosen pembimbingnya nggak perlu, diskusikan dulu dengan dosen pembimbing. Ya. Oke, baik Ibu, dimengerti Ibu. Nah, kalau misalnya ini tuh perbedaan pendapat kayak gini tuh wajar ya teman-teman. Nah, solusinya gimana? Ke dosen pembimbing dulu, terus nanti kuatkan dari kalian. Kalau misalnya dosen pembimbingnya kekeh nih, enggak, tetap yang ini. Terus dosen pengujinya tetap yang ini. Nah, kalian berarti menyiapkan langkah preventif, ya, maksudnya persiapan. Nanti kalau sidang, ini nih kayaknya poin-poin yang akan dikejar oleh dosen penguji. Nah, berarti saya harus meresponnya seperti apa. Gitu ya. Tapi bukan berarti nanti itu ujung-ujungnya enggak, pokoknya saya benar nih. Itu enggak ya. Tetap aja kalau misalnya memang enggak nemu jalan tengahnya, ya udah waktu sidang besok jawab aja, baik Pak Bu, nanti akan saya diskusikan dengan dosen pembimbing dan akan saya ganti gitu. Karena apa? Itu lebih bagus ya. Karena nilai kalian itu masih ada kaitannya dengan dosen penguji juga. Gitu. Ya. Oke, sampai Ibu. sini ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi, teman-teman? Nah, template respon revisi ini akan saya share aja di grup ya, karena kalau di Elena mungkin agak lama saya bisa mengupdate-nya. Jadi teman-teman setelah kelas ini langsung dibaca revisi rubrik penilaiannya ya, kemudian bisa mengerjakan revisi. Kalau bisa teman-teman tanggal 19 sudah, itu tanggal berapa sih? 17 ya, kalian revisi hari ini, besok diskusikan dengan dosen pembimbing, lusa kalian kirim. Gitu ya. Jadi agak cepet ya teman-teman, dan tolong semua revisi diselesaikan di pekan ini. Gitu. Oke, Abiu? Ya, sebelumnya izin bertanya Bu, terkait dengan citasi ya Bu. Sebelumnya kan saya udah pernah nanya juga ya tentang citasi. Nah mungkin saya mau bertanya lebih detail lagi Bu. Sebenarnya kalau urutan citasi itu apakah harus sesuai indeks di setiap dokumennya, atau boleh semisal ada yang perlu ditambahkan citasinya di bagian tertentu di atas misal gitu ya Bu. Itu kan harusnya di citasi udah munculnya udah nomor sekian gitu Bu. Tapi kita nambahinnya di bagian-bagian awal gitu. Berarti kalau misalkan sesuai urutan harus diurutkan ulang gitu ya Bu ya. Atau baiknya seperti apa Bu? Mungkin boleh indeksnya menyesuaikan nama yang terakhir gitu Bu. Oke. Sebentar. Untuk citasi itu kan pakai IEEE ya, Abiu ya. Jadi kalau misalnya kamu pakai Mendeley, sepengalaman saya pakai Mendeley ataupun pakai bawaan Word itu, misalnya nih kita sudah mengerjakan progres bab 4, terus bab 1
itu perlu ada tambahan citasi. Ya udah sisipkan aja. Nanti itu daftar referensi akan mengikutin. Nomornya itu otomatis akan ngikutin. Kalau memang kamu pakai Mendeley dan waktu kamu mengerjakan TA itu Mendeleymu aktif. Kayak gitu. Kebetulan saya pakai Zotero, Bu. Jadi Oh. ya, soalnya kemarin itu berhubungan sama revisi juga ya, Bu ya. Saya itu kurang satu citasi, Bu. Jadi jumlah saya tadinya 14. Kemudian kemarin saya tambahkan 15 gitu kan. Karena saya apalagi ini gitu kan ya, yang perlu ditambahkan. Akhirnya saya nambahkannya di bagian landasan teori, saya tambahin 1 poin lagi. Nah, sedangkan kalau di bagian citasi kan harusnya udah sampai bab 3 itu udah nomor 15 gitu ya, Bu ya. Nomor 14 gitu kan. Artinya saya nambahkan 15-nya di poin di bab keduanya itu. Maksudnya kalau misalkan seperti itu, apakah nggak apa-apa, Bu? Gitu. Jadi yang melakukan iya, gitu. Iya, oke. Jadi gini, nanti Abiu, ini ada nggak ya? Dan teman-teman semua, ya. Kalau misalnya nanti itu daftar reference ya, kita ke poin daftar reference ya. Ini adalah referensi mencantumkan minimal 15 sumber rujukan. Ya, kalau saran saya adalah kalian jangan dipasin 15, 16, 17 itu aman. Ya, jadi jangan terlalu mepet banget. Ya. Terus Bu, saya sampai bab 5 nih sudah selesai. Referensinya gimana? Gitu kan. Nah, referensinya itu tetap minimal 15. Ya, tapi saran saya tetap di 16 atau 17. 20 aman. Gitu. Jadi tambahkan mau di poin, di latar belakang, di bab 2, bab 3, boleh aja silahkan. Ya. Bentar. Nah, kemudian jangan lupa dalam penyusunan TA, ya, kalau saran saya adalah bab 4 pun itu masih ada citasinya. Ya, perlu referensi. Gitu. Jadi apa namanya? Hasil penelitian kalian itu nanti bisa dikaitkan dengan penelitian terdahulu. Sama nggak hasilnya? Nah, kalau sama, sisipkan. Nah, itu untuk menunjukkan novelty-nya. Ya, jadi kebaruan dari penelitian saya itu apa? Begitu ya. Nah, itu perlu citasi. Jadi yang nggak ada citasinya itu hanya bab 5 dan abstrak. Begitu. Ya, Biu. Kalau Zotero, di sini ada yang pakai Zotero nggak ya, teman-teman? Karena menurut saya meskipun pakai Zotero harusnya sih bisa otomatis. Ya, langsung menambahkan gitu loh, Abiu. Jadi kamu mau menambahkan 3, 4 itu langsung otomatis ngikutin nomornya. Oh iya, Bu. Untuk Zotero sendiri itu udah otomatis sama kayak Mendeley. Berarti aman ya, Abiu ya. Iya. Mungkin kalau menambahkan urutan secara otomatisnya aman, Bu. Cuman maksudnya kalau di posisi nomor indeksnya itu, misal saya kan dari bab 1 tuh 1, 2, 3, 4, terus ada tiba-tiba 15 gitu, terus 6, 7, 8. Gak apa-apa kan, Bu, kayak gitu ya, Bu ya? Enggak, kamu itu harus ini update bibliografinya. Oh iya. Baik, Bu. Gitu ya. Jadi di daftar kamu daftar referensinya kali yang belum urut. Iya, soalnya itu baru ditambahin, Bu, karena kemarin ada yang kurang, terus di landasan teori udah saya tambahin 1 poin gitu, Bu. Jadi itu jadi masuknya 1, 2, 3, 4, 15, 6, 7. Ya, I see. Jadi gini, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya nambahkan di sisipan manapun, itu pasti nomornya akan secara otomatis gitu loh ngikutin. Nah, jangan lupa bibliografinya ya, daftar referensinya diupdate supaya daftar referensinya ikut jumlah referensi yang memang kamu pakai gitu ya. Baik, Bu. Berarti tetap harus ini ya, Bu ya, ngurut ya. Iyalah. Nomornya dari atas ke bawah. Ya iyalah. Karena memang ada kejadian gini.
ada beberapa yang saya nggak tahu ya, dia pakai reference manager tools, Zotero, Mendeley atau apapun. Nah, 15-nya dia baru menambahkan kan, 15-nya itu ada di tengah-tengah, misalnya gitu. Nah, itu nggak bisa diganti. Nah, harusnya kalau pakai Mendeley, Zotero itu bisa otomatis sih. Nah, kalau nggak bisa itu jadi tanda tanya. Nah, kalau misalnya itu diperbaiki nggak bisa, saya sarankan pakai bawaannya Word. Gitu. Ya. Ya. Baik, Bu. Terima kasih. Cukup ya, Abi. Iya, Bu, Oke. cukup, Bu. Oke, yang lain ada pertanyaan? Nggak ada? Cukup. Ini untuk apa namanya template respon ya. Oke, sebentar. Ini kayaknya Mbak Azra sudah ngasih link presensi ya. Oke. Nah, presensinya di-share oleh Mbak Azra ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti apa namanya ada masalah di presensi, langsung bisa hubungin Mbak Azra. Oke. Nah, ini saya stop share dulu ya, teman-teman. Terakhir saya akan menjelaskan sudah. Nah, teman-teman, jadi sebenarnya ya, kalau nilai ini saya kasih simulasi nilai ya. Jadi ini buat teman-teman pahamin bersama bahwa di kelas TA itu nilainya diusahakan memang mensupport kalian banget untuk lulus dengan nilai yang maksimal ya. Tapi dari kelas TA saja itu nggak cukup gitu. Harus ada usaha dari teman-teman. Bu, saya nilai ujian proposalnya 70 di bawah 70. Gimana? Saran saya harus revisi. Bu, kalau nggak revisi gimana? Di ujian hasilnya harus dimaksimalkan. Begitu, ya. Jadi, kalau kita simulasikan, ini sebenarnya ya. Oke. Ya, ini saya jelaskan simulasi penilaian ya. Ini sebenarnya menjadi dasar saya sebelumnya untuk menilai teman-teman yang nanti hasilnya, oh Bu kenapa banyak yang E gitu kan, Bu kenapa nilai saya A minus, nah, itu dari sini. Jadi misalnya nih nama kalian itu namanya A gitu ya, A. Presensi ini kan poinnya hanya 10% ya. Jadi kalau misalnya kalian ikut 16 kali sesi pertemuan, poinnya 100 lah ya katakan. Tapi kan kalau dipakai hanya 10% kan cuma 10 ya. Kemudian tugas ini ya teman-teman nilainya juga 10%. Nah, tugas ini kemarin sudah saya kasih ya penugasan pertama minggu lalu gitu. Itu akan kita cek dan kita sesuaikan gitu ya menjadi nilai tugas. Misalnya, oh 85 nih nilainya, semua apa namanya subbabnya sudah terisi dengan baik, misalnya gitu. Nah, nanti ujian proposalnya berapa misalnya? Oh, Bu, saya ujian proposal kemarin dapat 75, gitu kan? Ya, ini saya hapus dulu ya. Sorry, biar nggak bingung. Nah, Bu, saya ujian proposalnya dapat 75, berarti saya nggak pakai revisi ya, Bu? Enggak usah. Ya. Kemudian nanti gimana, Bu? Biar lebih maksimal. Dimaksimalkan di ujian hasil. Ujian hasil misalnya kamu dapat 86 lah ya. Tadi ada yang dapat 86. Tapi biasanya kalau ujian hasil aman bisa 86 bisa sampai 90 ya. Ini masih 50,7 ya. Nilai kalian tuh masih C minus. Sidang akhir ya, sidang akhir TA yang waktu face to face dengan dosen penguji dan pembimbing itu nilainya menyumbang 40%. Jadi nilai paling besar. Karena apa? Kalian melakukan pengujian secara langsung, penguji akan melihat sejauh mana kalian menguasai penelitian kalian, apakah itu memang hasil penelitian kalian atau kalian hanya menurut saja dengan ChatGPT, ya. Dan itu yang dinilai nggak hanya konten, ya, tetapi kedalaman pemahaman kalian, gitu. Dan itu sudah ada loh obrolan-obrolannya, ya, sudah ada yang dosen itu sudah
apa ya istilahnya menandai. Ini naskahnya bagus banget. Biasanya memang mahasiswanya nggak ya benar-benar menguasai nggak ya gitu. Ini naskahnya referensinya banyak banget. Kira-kira mereka baca semuanya nggak ya? Itu sudah ditandain loh dari ujian proposal gitu. Saya cuma sharing ya, sharing tapi saya rekam ya. Jadi ini buat teman-teman juga untuk persiapan waktu sidang TA nanti. Ya. Dan ada juga yang gini, dia nggak pernah bimbingan, terus tiba-tiba aja proposalnya bagus. Proposalnya bagus. Itu kan juga bertanya-tanya. Nah, nanti cross-check-nya di mana? Waktu ujian akhir. Ya, karena apa? Nilai paling besar di ujian akhir, 40%. Nilai dari pembimbing TA 20, nilai dari penguji 20. Gitu. Nah, misalnya semua itu aman, terkendali. Pembimbing TA dan penguji TA kalau ngasih nilai ya waktu sidang akhir itu nggak pelit menurut saya ya. Kalau kalian sudah di tahap sidang TA dan bisa menjawab dengan lancar, dengan baik, dengan sopan gitu kan, nilainya pasti kita cari 85 ya. Kemudian penguji juga pembimbing biasanya lebih baik. Kalau misalnya kalian bimbingannya lebih oke ya, 88 lah. Saya bilang gitu. Pengujinya 8. Nah, ini nanti kalian dapat nilai A. Ya. Di sini poinnya. Gitu. Nah, untuk presensi tugas kan tanggung jawab saya dan Mbak Azra nih, ya. Jadi di sini biasanya, Bu, apa namanya? Saya nggak ikut mata kuliah, tapi saya mau sidang TA, gitu kan. Nah, syaratnya 10 kali ikut gitu. Ya udahlah, ikut nggak ikut mungkin saya kasihnya 50 lah ya. Tugas nggak dikerjakan sama sekali 50 lah ya. Kemudian ujian proposal. Ujian proposal itu minim 70 biasanya dosen kalau yang memang dia nggak aktif banget ya 65. Ujian hasil kita nggak tahu ya. Ya oke lah 73. Nah, waktu ini waktu apa namanya? Sidang akhir, ya udahlah kasih 80 ya. Nah, nilainya masih B. Gitu. Itu kalau dosen pembimbing pengujinya baik. Ya, tapi kemarin ada kasus yang memang dia C+, padahal kurang 1 poin aja. Gitu. Ini kalau misalnya pengujinya ngasih nilai 75 B-. Ya. Ada, karena kemarin tuh ada yang C+. Jadi maksudnya seumur-umur ya, saya tahu saya di NF, kemudian ada yang dapat nilai C+ itu, ya Allah, segininya kah gitu. Apalagi dia itu dari apa namanya, udah angkatan berapa gitu loh, jadi telat lulusnya. Begitu. Ya, jadi tolong teman-teman di sini harapannya saya memberikan simulasi ini ya, bahwa memang nilai itu akan dicantumkan sesuai dengan nilai kalian yang di fisika. Nggak ada tambahan ya, nggak ada katrol-katrolan, itu nggak ada. Begitu. Kita beda ya sama, maksudnya kalau mata kuliah lain mungkin bisa dikatrol, bisa direvisi, bisa itu. Kalau nanti di ujian akhir begini nilainya. Bisa jadi gini, kalian nanti kan ujian akhir sidang, kemudian nanti 5 menit sebelum sidang kan dosen pembimbing akan ngasih tahu ya, kalian lulus atau enggak, nilainya berapa dari pembimbing dan penguji, poinnya di sini nilainya. Misalnya nilai dari pembimbing ya alhamdulillah dikasih 90 misalnya gitu. Dari penguji dapatnya 88. Nah, itu bisa alhamdulillah banget. Ya. Kayak gitu. Makanya kalau misalnya ujian proposalnya di bawah 70, Bu, berarti kalian harus effortnya lebih tinggi lagi. Bagaimana kalian bisa ujian hasilnya maksimal, komunikasi dengan dosen pembimbing dan penguji juga dimaksimalkan supaya nilainya bisa maksimal. Begitu. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silakan.
Oke? Ada pertanyaan? Nah, jadi mungkin yang bertanya ya, Bu, saya tugas 1 kemarin belum ngumpulin, gimana dong Bu? Gitu. Ya udahlah, ikut mengumpulkan tugas 2 aja, ya. Tugas 2 kapan? Saya masih belum tahu ya. Tetapi biasanya tugas itu terkait dengan progres. Jadi harapannya adalah setiap pengumpulan tugas ada progres baru, ya. Kaitannya kemana, Bu? Kaitannya adalah nanti komunikasi kalian dengan dosen pembimbing. Jadi jangan sampai mendekatin ujian hasil, ya. Ini di situ. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Cukup? Saya stop share ya. Oke, yang belum ujian, mengumpulkan tugas, ya udah ikut yang pengumpulan tugas sesi berikutnya aja ya. Saya nggak buka Elena saya lagi lemot banget, ya. Jadi silakan nanti teman-teman di tugas berikutnya dikumpulkan. Bu, kalau saya nggak mengumpulkan semuanya gimana? Ya udah, pengaruhnya nanti ke nilai. Ke nilai yang saya coba simulasikan tadi ya. Oke. Ada pertanyaan? Nggak ada? Cukup? Sudah di warning sama Mbak Azra ya. Presensinya akan ditutup 5 menit lagi, jadi tolong segera isi presensinya.